Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tullab wa talibat MKW kelas 7 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di mata pelajaran akidah. Dan sekarang kita langsung masuk di pelajaran ke-9 dengan judul bab barang siapa melaksanakan tauhid maka masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang bertauhid ya, yaitu orang yang bertauhid akan masuk surga tanpa hisab ya. Ada dalil-dalilnya nanti di bawah dan akan kita baca. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menjelaskan makna melaksanakan tauhid. Jadi yang dimaksud melaksanakan tauhid itu bagaimana ya. Lalu yang kedua, murid dapat meneladani imam muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyebutkan sifat-sifat hamba Allah yang bertauhid dari ayat yang mulia yang akan kita bacakan. Nah, melaksanakan tauhid dan membersihkannya dari kesyirikan mewajibkan pelakunya untuk masuk surga tanpa hisab. Ya, melaksanakan tauhid dan membersihkan dirinya dari syirik ya, yang mana syirik ini adalah kebalikan dari tauhid. Apa hadiahnya? Apa ya balasannya? Masuk surga tanpa hisab. Luar biasa ya. Sehingga setiap muslim wajib ya pasti berharap dan menginginkan hal tersebut. Untuk itu wajib bagi kita untuk melaksanakan tauhid dalam kehidupan kita. Ya, wajib bagi kita untuk melaksanakan tauhid dalam kehidupan kita. Nah, ada dua dalil di bab ini ya yang akan kita jadikan bahan pembelajaran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 120. Allah mengatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah disifati 4 sifat di sini. Ummah qanitan lillah ya, hanifan walam yakum minal musyrikin. Apa itu nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Nah, di sini perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud melaksanakan tauhid. Nah, kita baca di sini ya. Pelaksanaan tauhid itu ada 2 bentuknya. Yang pertama melaksanakan yang wajib, lalu yang kedua melaksanakan yang mandub, yang disukai, yang disunahkan. Baik, adapun yang pertama yang dimaksud dengan pelaksanaan tauhid yang wajib adalah membersihkan dan memurnikan tauhidnya dari syirik besar dan syirik kecil. Ya, serta dari semua bid'ah dan maksiat. Jadi dia melaksanakan tauhid itu berarti ya dia bertauhid, ya begitu. Plus di saat yang bersamaan dia membersihkan dirinya dari 4 perkara. Apa saja itu? Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga bid'ah, yang keempat maksiat. Jadi orang yang melaksanakan seperti ini, ya, dia dikatakan telah melaksanakan kewajiban dia bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kedudukan ashabul yamin. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Ya, jadi kita wajib seperti ini, wajib melaksanakan tauhid dan menjauhi 4 perkara tadi. Kemudian pelaksanaan yang mandub, ya, yaitu yang disunahkan. Maksudnya apa? Ya, sudah melaksanakan yang wajib itu plus ditambahkan kepada apa yang di atas ya, dengan mengerjakan perkara yang mustahab, yang dicintai ya, dicintai Allah tentunya ya, dan meninggalkan yang makruh serta sebagian perkara yang mubah. Ini adalah kedudukan as-sabiqunal muqarrabun, dan inilah yang akan menjadi pembahasan di bab ini ya. Jadi orang yang akan masuk surga ya, tanpa hisab, tanpa azab, itu berdasarkan apa yang kita baca ini, itu adalah orang
yang sudah melaksanakan tauhid secara wajib tadi. Dia bertauhid plus menjauhi 4 perkara tadi, ya, syirik besar, syirik kecil, bid'ah dan maksiat. Dia melaksanakan tauhid yang wajib ini plus ditambahi dia itu melaksanakan perkara-perkara yang sunnah dalam masalah tauhid, ya, dan juga menjauhi perkara-perkara yang makruh. Ya. Apa aja itu perkara yang makruh nanti disebutkan di belakang, ada penjelasan tentang orang-orang yang meninggalkan kai. Kai itu berobat dengan api, dicos api begitu. Ya, juga ada orang-orang yang ya dia itu meninggalkan minta ruqyah. Padahal ruqyah itu kan dibolehkan, mubah sebenarnya. Tetapi dia tinggalkan karena tingginya tauhid dia, tingginya keyakinan dia kepada Allah dan tingginya ketergantungan dia hanya kepada Allah semata, ya. Dan sekarang ya kita akan membahas ya pelaksanaan tauhid ini, ya. Nah, dari sisi sudah wajibnya diperoleh, sudah dilaksanakan, ya, plus orang itu melaksanakan yang mandub, yang sunnah-sunnah, ya, maka hadiahnya nanti adalah masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ya. Ini kedudukan yang sangat tinggi, ya. Tapi pokok pembelajaran yang kita bisa ambil ya dari 2 ayat ini, ya, kita sekarang akan bahas satu persatu ayatnya. Yang pertama, ya, di ayat yang pertama jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim. Sifat-sifat Imam Muwahhidin Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat-sifat yang tinggi, yang merupakan puncak dari pelaksanaan tauhid. Tolong kasih garis bawah. Puncak dari pelaksanaan tauhid, ya. Jadi begini, Nabi Ibrahim disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berhasil melaksanakan tauhid, begitu. Nah, apa saja sifat-sifatnya Nabi Ibrahim ini? Ya, yang ini yang harus kita tiru kan begitu. Ya, sifat Nabi Ibrahim yang dikatakan Allah, Nabi Ibrahim ini berhasil melaksanakan tauhid, ya, terdiri dari 4 sifat ini. Kita harus tiru ini. Yang pertama, Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu apa artinya? Ummah itu adalah teladan dan pengajar kebaikan. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pantas untuk diteladani. Plus Nabi Ibrahim suka ya mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ada tafsiran lain ya yang menyebutkan bahwa makna ummah di sini ya itu sesungguhnya adalah Nabi Ibrahim itu apa? Semacam prototipe ataupun apa kalau bahasa gampangnya. Contoh ya. Contoh yang semua kebaikan itu terkumpul pada satu orang, yaitu diri Nabi Ibrahim. Ya. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim dijuluki umat oleh Allah di sini. Padahal umat itu sesungguhnya kan sebutan untuk menyebut banyak manusia. Ya kan? Lah, karena Nabi Ibrahim itu memiliki sifat-sifat kebaikan yang ya yang ada pada diri banyak manusia. Ya. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim itu mewakili banyak manusia itu. Ya, terkumpul pada diri Nabi Ibrahim semua jenis kebaikan yang pernah manusia lakukan. Gampangnya begitu. Ya. Jadi kita kan pengen ya jadi manusia itu infak, ya enggak? Nabi Ibrahim infaknya luar biasa. Berkorban demi Allah, Nabi Ibrahim pengorbanannya tiada batasnya. Sampai suruh nyembelih anaknya, ya maksudnya tiada batas dalam artian untuk menaati Allah Ta'ala ya. Sudah anaknya ditinggal ya dari Palestina jalan ke Mekah, sampai Mekah anak istri yang ditinggal, sampai terjadilah ya kisahnya Nabi Ismail nendang-nendang keluar Zam-Zam dan sebagainya. Ibunya Hajar yang lari sana kemari akhirnya jadi syariat sa'i ya ketika haji ya, atau umrah ya di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, Nabi Ibrahim tinggal aja anaknya di situ, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu tempat yang tiada tanam-tanaman sama sekali. Jadi mau hidup di situ kesulitan begitu. Tapi karena itu adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim lakukan. Sudah lama ditinggal. Nabi Ibrahim itu ditinggal disuruh dakwah di tempat lain begitu oleh Allah. Ya. Nabi Ibrahim datang lagi ke situ. Disuruh datang ke mana? Mekah, nemuin anaknya, nemuin istrinya lagi. Selang berapa lama Nabi Ibrahim mimpi, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang diabadikan Allah, ya bunayya inni araka, ya sungguhnya aku melihat, ya inni araka fil manam, aku melihat di mimpi itu, anni adzbahuka, aku menyembelihmu, fandur madza taro, maka bagaimana pendapatmu atas wahyu yang Allah berikan ini, ya. Maka anaknya, anak yang soleh pun juga nggak kalah, ya, doa dari bapaknya, ya, bimbingan dari ibunya yang solehah, ya berbuah. Nabi Ismail, ya kalau itu memang perintah Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapatkan aku, bapakku, termasuk orang-orang yang sabar ketika melakukan perintah Allah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa anaknya, siap disembelih, datanglah malaikat menggantinya dengan apa? Kambing, ya, kambing yang gemuk, domba yang gemuk, ya, yang akhirnya itu menjadi syariat Idul Adha sampai sekarang, syariat menyembelih hewan kurban sampai sekarang, ya. Nah, jadi inilah, ya, contoh Nabi Ibrahim itu teladan, ya, bisa diikuti, bisa dipanuti, ya, karena beliau memiliki semua kebaikan yang pernah manusia lakukan. Itu, ya, diantara tafsirnya, nah, Nabi Ibrahim itu kenapa digelari umat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau seorang diri, ya. Karena tadi apa? Nabi Ibrahim seolah-olah, ya, mewakili banyak manusia. Karena begitu banyak kebaikan yang terkumpul pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ya seperti ini, kita itu nyontohnya, teladannya Nabi Ibrahim ini. Ya, caranya gimana, ya? Cara belajar, cari literatur, ya, bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, mendakwahi saudara-saudaranya, bagaimana Nabi Ibrahim sanggup, ya, sanggup untuk membantah hujah-hujah orang yang menyelisihinya, bagaimana Nabi Ibrahim sabar, ya, ketika menghadapi ujian dari kaumnya, dicela, bahkan sampai dibakar oleh kaumnya, ya, oleh Numrud saat itu, ya, yang akhirnya Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Ini teladan kita, ya. Jangan sampai kita teladannya kok malah orang-orang Korea, waliyadzubillah, itu menjijikkan, ya, teladan yang menjijikkan, ya. Mereka sholat aja enggak. Mereka enggak pernah tuh naruh keningnya untuk sujud, naruh keningnya untuk berlutut di hadapan Allah, untuk sujud di hadapan Allah, mereka enggak pernah kok kita idolai, ya. Jangan sampai salah idola, ya. Karena memang kalau salah idola, dia akhirnya akan mengikuti idola itu, ya. Gaya hidupnya, senangnya, ya, ngikutin teladannya itu, ya. Dan kalau itu diikuti bahaya, ya. Nah, ya, laki-laki suka tampil seperti wanita, yang wanita suka tampil seperti laki-laki, waliyadzubillah, itu semua karena salah teladan. Tapi maka yang pertama di sini Allah mensifati Nabi Ibrahim itu teladan bagi kita. Maka kita ambil teladan dari beliau. Lalu sifat yang kedua, ya, Nabi Ibrahim ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala qanitan lillah, ya. Artinya adalah terus-menerus melaksanakan ketaatan pada Allah, ya. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang terus istiqomah dalam mentaati Allah taala, ya. Sampai yang tadi, ya, kisah bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anaknya demi Allah semuanya, ya. Suruh dakwah ke sana, suruh dakwah ke sini, ya. Suruh mendakwahi, ya, kaumnya yang sebegitu, ya, hebatnya perlawanannya, suruh mendakwahi bapaknya dan sebagainya. Nabi Ibrahim sungguh benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga, ya, puncak ketaatan itu Nabi Ibrahim memilikinya. Dan inilah, ya, yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu, ya, digelari oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, ya. Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilnya, orang yang Allah cintai dengan puncak kecintaan, ya. Kenapa? Karena saking cintanya Nabi Ibrahim pada Allah, maka Allah pun membalas demikian. Saking taatnya Nabi Ibrahim pada Allah, Allah pun membalas dengan kecintaan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Seluruh hidupnya, seluruh isi hatinya, seluruh, ya, apa yang Ibrahim lakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak kecintaan Ibrahim ada pada Allah taala, ya. Ibrahim sangat taat. Kemudian yang ketiga, sifat dari Nabi Ibrahim adalah, ya, hanifan. Apa itu hanif? Hanif itu artinya menjauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Nah, inilah
Nabi Ibrahim. Bayangkan ya, Nabi Ibrahim itu hidup di lingkungan yang bapaknya sendiri pun itu adalah pematung paling kelas wahid di zamannya. Pematung paling top di zamannya. Ya. Nah, lalu dengan ya kita baca di kisah yang mungkin sudah masyhur sekali ya dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Ibrahim lah ya, yang walaupun beliau hidup di lingkungan seperti itu, beliaulah yang mendakwahi mereka agar menyembah Allah semata, ya, agar meninggalkan seluruh berhala-berhala sesembahan selain Allah. Dan Ibrahimlah yang kekeh, yang berusaha semaksimal mungkin mengajak kaumnya berpikir bahwa sesembahan yang benar itu adalah Allah. Jangan sampai nyembah selain Allah. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim ya, dalam kisah yang sangat terkenal sekali, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil ketika perayaan, menjelang hari perayaan kesyirikannya itu. Lalu faasnya kapaknya digantungkan ke berhala yang paling besar. Ketika ditanya ini siapa yang menghancurkan, tanya itu yang paling besar itu. Kalau dia bisa ngomong, ya, kaumnya bilang, loh, mosok patung kok kon ngomong, loh, lah patung ora iso ngomong kok kamu sembah. Ya, nah, jadi itu ya, di antara kecondongan Nabi Ibrahim pada tauhid ya, dan jauhnya Nabi Ibrahim dari syirik ya, yang nanti pun akhirnya Nabi Ibrahim ya, ketika kaumnya masih ngeyel tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka terus-menerus dalam kesyirikannya, Nabi Ibrahim pun akhirnya mengatakan innani ya bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Ini jelas di surat Al-Mumtahanah ya. Nabi Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dan dari kalian yang nyembah. Jadi dari kalian pelaku-pelaku penyembahan selain Allah itu, pelaku-pelaku kesyirikan. Aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian dan dari kalian yang menyembah selain Allah. Ya. Aku kufur terhadap sesembahan-sembahan kalian. Dan jelas permusuhan antara kita dan kalian sampai kalian mau mengimani Allah semata, sampai kalian mau beribadah pada Allah semata. Itulah ya gigihnya Nabi Ibrahim dalam memperjuangkan tauhid ya. Condongnya beliau pada tauhid dan jauhnya beliau dari syirik, padahal beliau ya di lingkungan sekitar kesyirikan ya, subhanallah. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat ya, walam yakum minal musyrikin. Allah katakan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah, baik dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Bahkan beliau mengingkari perkara kesyirikan yang ada di kaumnya serta memisahkan diri dari kaumnya. Nah, 4 sifat ini tadi ada pada diri Nabi Ibrahim. Ya, kita diminta untuk meneladaninya. Dan 4 sifat inilah yang dikatakan pelaksanaan tauhid. Ya, ummatan ya, kita teladan dan pengajar kebaikan, qanitan harus tunduk terus pada Allah. Ya, hanifan condong pada tauhid, jauh dari syirik, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah berbuat syirik baik dengan keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Kita kalau mau bertauhid laksanakan apa yang dilaksanakan Nabi Ibrahim tadi, apa yang menjadi sifat Nabi Ibrahim yang dipuji oleh Allah Ta'ala tersebut. Taib, ini ayat yang pertama, melaksanakan tauhid. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua ini ya pendek ya, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini adalah pujian ya Allah terhadap orang yang beriman. Allah Ta'ala memuji orang yang beriman yang bersegera ke surga dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang paling agung yaitu selamatnya mereka dari kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Jadi ini sebelumnya ayatnya tentang pujian bagi orang yang masuk surga, para penduduk surga. Ya. Dan di antara sifat penduduk surga yang paling Allah cintai, yang paling agung adalah mereka itu walladzina hum birabbihim la yusyrikun, begitu. Mereka itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Ya. Yaitu tidak beribadah pada Allah dan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah semata. Maka barang siapa yang disifati dengan sifat tersebut, sungguh dia telah mencapai puncak dalam pelaksanaan tauhid yang mewajibkan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ya, jadi
inilah ya sifat penduduk surga itu tidak menyekutukan Allah Ta'ala ya. Jadi ini yang patut kita laksanakan. Nah ya ini bab yang sangat penting sekali ya, buah dari bertauhid ya. Jadi kita ini tahu kalau pelajaran tauhid ini sangat penting, melaksanakan tauhid ini juga sangat penting, karena buahnya hasil dari tauhid itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya ini tugasnya tolong dikerjakan evaluasi ya. Masih jadi antum ya punya 2 buku begitu. Satu bukunya isinya rangkuman, mungkin kalau dibutuhkan tambahan apa yang saya jelaskan ditambahkan ya, dirangkum. Nah yang satunya tugas, buku tugas ya. Nanti apa dikumpulkan nanti. Insya Allah kalau pas sudah masuk nanti saya tagih itu. Mana buku rangkumannya, mana buku tugasnya. Nah begitu ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.